Selamat pagi Mas Viko. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Mas Viko, Ibu mau tanya ya. Tadi kata Pak Afri, Viko berkelahi sama si Vano ya? Iya, Bu Guru. Itu benar. Coba ceritakan kejadiannya tadi gimana? Tadi aku main sama teman-teman. Terus Vano datang ambil bolanya. Terus aku ninju Vano. Oh, kamu tinju si Vanonya. Oke, berbuat salah itu wajar ya. Karena Ibu juga pernah salah, Ibu juga pernah marah. Terus saat ini Mas Viko, Ibu ajak ke sini untuk ngobrol, bukan untuk cari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Ibu mau mengajak Mas Viko untuk mencari solusi untuk masalah yang sudah terjadi antara Mas Viko sama Mas Vano. Coba, kamu alasannya apa? Kok Vano sampai kamu tinju? Kok Vano sampai kamu kerubuti sama kakakmu? Tadi sama kakakmu juga toh? Kenapa? Karena Vano ambil bolanya. Bilang nggak pas ngambil? Nggak bilang. Berarti karena Vano ambil bolanya tidak bilang karena tidak izin ya. Berarti tiba-tiba tadi pas lagi pada buat main, Vano tiba-tiba ambil bola terus dibawa gitu. Terus kamu kejar sama kakak, dipukul rame-rame. Oh iya, oke. Ibu tahu kamu melakukan hal itu karena kamu ingin mempertahankan bolanya. Itu bolanya milikmu, bolanya lagi dimainkan, tidak boleh diambil oleh teman, apalagi tanpa permisi. Kan nggak bilang tuh. Oke, tapi Mas, Ibu tanya, kamu tahu nggak kalau memukul teman itu salah? Tahu nggak? Apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Kan kelas kita ada keyakinan bersama yang sudah disusun bersama. Harus misalnya saling menghargai. Lah, apa yang sudah kamu langgar? Menyayangi teman. Oh, menyayangi teman. Menyayangi temannya sudah dilanggar. Terus kalau kamu sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita, terus seharusnya itu kamu harusnya tadi gimana? Pas si Vano itu ambil bola, kamu harusnya bagaimana? Minta maaf. Kok minta maaf? Bukan itu. Yang harusnya kamu kan harusnya apa? Kalau nih kamu lagi main nih, Vano datang, terus tiba-tiba bolanya diambil. Harusnya kamu ngapain? Sabar, apa bilang? Sabar, terus bilang sama? Pak Guru. Oh, bilang Pak Guru. Bilang bagaimana cara bilangnya? Pak Guru, aku minta maaf sama Vano. Bukan itu. Yang harusnya bolanya itu ketika si Vano itu ngambil, kamu kan harusnya sabar, ya toh? Harusnya apa leh? Sabar. Tidak boleh marah. Terus bilang ke Pak Guru. Nah, karena ini sudah kejadian, sudah terjadi, dan kamu sudah mengakui kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Terus apa yang harus kamu lakukan sekarang? Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Vano. Minta maaf sama Vano. Satu, minta maaf ya. Yang kedua, janji Janji nggak akan mengulangi lagi. Oke, Mas Viko anak baik ya. Mas Viko bisa ya. Oke, terima kasih ya Mas Viko. Silakan dilakukan, nanti minta maaf sama Vano. Tos dulu. Halo Mas Viko, selamat siang. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Ya, Mas Viko Ibu tanya-tanya ya Mas. Nanti dijawab ya. Ya, Mas Viko Ibu tanya. Kenapa waktu itu kan Ibu lihat Viko itu kalau pas hari Senin seringnya terlambat berangkat sekolah. Bener nggak? Terlambat nggak? Iya nggak? Dijawab. Iya. Kenapa? Sebenarnya terlambat itu kan Bu Ika juga suka terlambat.
Mul terlambat. Teman-teman Viko juga ada yang terlambat. Biasa sih terlambat kalau tidak sering-sering, tapi ini sudah sering terlambatnya. Oke, coba cerita Mas Viko, kenapa? Masalahnya tuh apa toh? Kok bisa Mas Viko sering terlambat ke sekolah kalau hari Senin? Kalau harinya lain nggak terlambat, tapi kalau Senin pasti sering terlambat. Kenapa? Aku dititip ke Rumahnya Mama. Rumahnya di mana? duluan. Rumahnya di Patangpuluhan. Terus, jadi dari Patangpuluhan perjalanan ke sekolah gitu ya, lebih jauh daripada dari rumah Uti ke sekolah. Oke sih, Ibu tahu, Ibu paham. Viko harus tinggal di dua tempat yang berbeda, di tempatnya Uti sama di tempatnya Mama. Tapi Mas Viko, keadaan seperti itu kalau Mas Viko datangnya ke sekolah terlambat, berarti kan Mas Viko sudah melanggar keyakinan kelas kita. Di kelas kita ada keyakinan bahwa siswa tidak boleh datang terlambat. Ya, apa diulang tadi keyakinan kelas kita? Tidak boleh datang Terlambat. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan Mas Viko terlambat datang ke sekolah? Apa? Satu, karena rumahnya jauh. Terus kedua, bangunnya bagaimana? Suka apa? Suka dikucuk aku. Oh, dikucuk akong kesiangan bangunnya. Oke, bangunnya kesiangan. Terus kalau pas tinggal di Patangpuluhan itu terus ke sini, barangnya pasti ada yang barangnya ada yang Di rumah mama. ketinggalan. Terus kalau masalahnya satu terlambat datangnya, mengganggu keyakinan kelas kita, terus bangunnya juga kesiangan. Nah, berarti kan ada solusinya. Bagaimana caranya supaya Mas Viko tidak bangun kesiangan? Berarti caranya kalau malam bobo tidak boleh. Gatang. Satu, tidak boleh begadang. Dua, biar tidak terlambat karena perjalanannya jauh, berarti berangkatnya harus pagi-pagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Terus yang ketiga, barangnya suka ketinggalan. Biar barangnya tidak ketinggalan, apa yang harus dilakukan Mas Viko? Menyiapkan buku, menyiapkan barang-barang sebelum tidur malam. Oke, diulang. Satu, apa caranya yang akan dilakukan Mas Viko supaya tidak terlambat ke sekolah? Satu, nggak begadang. Dua, Menyiapkan buku. lebih dulu malam ya. Tiga, berangkat Sekolah pagi. Empat. Bangun pagi. Oh ya, bangun pagi, berangkat pagi. Oke, sepakat ya Mas Viko, besok tidak terlambat lagi. Begitu ya. Ya, terima kasih Mas Viko. Tos anak baik. Halo, namaku Vano. Halo, namaku Viko. Kita bersekolah di SD Kaliberot. Kelas 1, Gemuasin. Saya suka ngobrol sama Bu Ika. Soalnya Bu Ika baik.